Gereja Reform Injili Indonesia. Kami menyambut jemaat sekalian untuk kembali beribadah bersama di gedung gereja. Kami telah menetapkan beberapa langkah berikut ini demi menjaga kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bersama. Suhu tubuh setiap jemaat akan diukur sebelum memasuki gedung gereja. Sebelum memasuki ruang ibadah, setiap jemaat juga dihimbau untuk mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Jagalah jarak dengan jemaat lainnya. Hindarilah keramaian sebelum dan sesudah ibadah, dan ikutilah marka yang sudah ditentukan. Jika Anda tidak menggunakan eskalator, gunakanlah tangga dan utamakan penggunaan lift bagi jemaat yang lebih membutuhkannya. Duduklah di bangku yang sudah ditentukan. Pakailah masker setiap saat, termasuk saat ibadah sedang berlangsung. Setiap kali Anda datang beribadah di gedung gereja, isilah formulir pendataan lewat WhatsApp atau Google Form atau kertas formulir. Data ini akan digunakan saat kami perlu melakukan penelusuran kontak atau contact tracing demi menjaga keamanan dan kesehatan kita bersama. Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer, QR Code, dan kotak persembahan yang tersedia. Para jemaat yang kurang sehat dipersilakan mengikuti ibadah secara online. Bagi jemaat GRI Pusat yang membutuhkan informasi atau bantuan, silakan menghubungi nomor berikut. Terima kasih atas pengertian dan partisipasi Anda sekalian dalam mengikuti tata cara ibadah kita bersama. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat sekalian. Senang kita dapat bersama-sama mengikuti kebaktian pada pagi hari ini di Gereja Reform Injili Indonesia Pusat. Mari kita bersama-sama berdiri. Jemaat sekalian dipersilakan berdiri. Kita bersaat teduh mempersiapkan diri mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-soraklah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Kebaktian Gereja Reform Injili Indonesia Pusat dibuka dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Firman yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus. Di dalam peristiwa itu juga kita mengingat penyertaan Allah bagi umatnya dan penggenapan janji Tuhan akan Mesias. Mari kita bersama-sama berseru, "Oh datanglah Immanuel," melalui pujian berikut.
mari kita semua bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang tidak pernah berubah sejak Engkau menciptakan manusia pertama. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang di luar pengertian dan kuasa Engkau ya Allah. Kami datang ke hadapan Engkau pada pagi hari ini untuk mencari kehendak-Mu, mencari perkenaan Engkau, mencari muka Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan ibadah kami pada pagi hari ini, dan biarlah kami melihat dan kami belajar bagaimana Tuhan setia di dalam janji yang Tuhan berikan di dalam sejarah. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami pada hari ini sekali lagi menjadi ibadah yang indah, ibadah yang harum. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Kristus terang dunia yang menerangi dunia dan surga, yang juga menerangi hati setiap manusia yang sudah ditebusnya. Mari kita memuji, menyerukan surga penuh kemuliaannya dengan pujian nomor 2. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Roma pasal 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita baca. Mari kita bawa seluruh beban kita ke hadapan Tuhan. Mari kita bawa seluruh kekhawatiran kita ke hadapan Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian yang letih, datanglah padanya.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bersyukur hari ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini dan juga mengikuti ibadah melalui streaming di tempat kita masing-masing. Bagi Bapak, Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, kami ingatkan bahwa masker tetap wajib untuk dipakai selama ibadah berlangsung dan tetap menjaga jarak satu sama lain supaya kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi jemaat sekalian yang masih mengikuti di dalam streaming di tempat masing-masing, kami ajak, kami undang untuk hadir bersama-sama dengan kita semua, hadir untuk menghadiri ibadah di tempat ini. Tempat masih cukup banyak yang tersedia, protokol kesehatan kita lakukan dengan baik, dan kita undang jemaat sekalian untuk hadir di tempat ini. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang hadir di tempat ini secara fisik, diharapkan mengisi dan form pendaftaran. Form kehadiran. Ya, ini dipakai untuk kalau diperlukan kita trace siapa yang dekat dengan orang-orang yang kalau di masa depan ternyata mengidap penyakit COVID. Ada 3 cara. Yang pertama adalah melalui form online dengan link yang tertera di layar. Yang kedua adalah dengan WA atau dengan SMS, atau kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kesulitan untuk kedua hal tersebut, silakan minta kertas daripada usher yang bertugas di dekat jemaat sekalian. Kemudian untuk kebaktian fisik, selain daripada kebaktian pagi Mandarin dan kebaktian Indonesia Inggris pada waktu ini, pada pukul 16 juga ada kebaktian umum sore. Hari ini yang akan membawakan adalah Pendeta Herulin dengan topik Wrestling with God. Kemudian pada pukul 16 juga akan diadakan siaran ulang kebaktian Mandarin, kebaktian Indonesia, dan kebaktian Inggris. Di dalam waktu-waktu pandemi seperti ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui streaming. Streaming dilakukan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai kepada hari Kamis, yaitu eksposisi oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Hari Senin adalah episode 43 daripada eksposisi 10 hukum, merupakan yang terakhir. Sedangkan dari hari Selasa, mulai dari hari Selasa, itu adalah eksposisi 1 Yohanes, episode 1 sampai 3. Pada hari Kamis, pukul 18, kami mengajak jemaat sekalian mengikuti PA, pemahaman Alkitab, dan PD, persekutuan doa, Mandarin dan Indonesia. Pada hari Jumat, 4 Desember, pukul 18.30, ada PA GRI Pusat. Dengan tema minggu ini, Kristus dan Pelanggaran Sabat, yang akan dibawakan oleh Pendeta Jimmy Pardede. Sedangkan hari Sabtu, pukul 6.30 pagi, setiap hari Sabtu, pukul 6.30 pagi, jemaat sekalian diundang untuk mengikuti PD GRI Pusat. Lalu pukul 19, kita bersama-sama mengajak saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kenal, yang belum pernah mendengarkan Injil. Mari kita injili mereka. Karena pukul 19 hari Sabtu 5 Desember, setiap hari Sabtu itu adalah Kapin. Minggu ini adalah Kapin di Tomata pada tahun 2014. Selain daripada kebaktian yang disiarkan, yang di streaming, kita juga, GRI Pusat juga mengadakan sekolah minggu melalui Zoom. Ada banyak gereja yang tidak mengadakan sekolah minggu karena kondisi seperti ini. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengajak anak-anak
mulai dari baru lahir, umur 1 tahun, 2 tahun, sampai usia kelas 7. Dilakukan di dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Jangan biarkan satu generasi lewat karena kita tidak mengerjakan panggilan yang seharusnya kita lakukan untuk keturunan kita. Demikian juga untuk remaja. Pada Sabtu 5 Desember pukul 16.30 ada persekutuan remaja. Kedua persekutuan ini, sekolah minggu dan remaja, itu dilakukan melalui Zoom. Sehingga jemaat sekalian bisa ajak siapa saja selama mereka memiliki koneksi internet. Biarlah kerinduan akan firman Tuhan mempersiapkan satu generasi di bawah kita, sehingga mereka siap menghadapi tantangan daripada dunia ini. Selanjutnya, kita akan melihat pengajuan pemberkatan nikah. Ada 2 pasangan, yaitu Hadi Kurnia dan Halida pada tanggal 12 Desember, dan Michael Bram dan Marliana pada tanggal 26 Desember. Mari kita bawa mereka di dalam doa kita, dan juga bila ada masukan dan keberatan yang sah, silakan diberitahukan kepada sekretariat. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdiri. Kita kembali menyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan. Ayat yang pertama, kita mempersiapkan diri masuk ke dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami mau meminta Tuhan mengampuni kami, dan kami mau meminta Tuhan mengajari kami untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan mengampuni kami kalau kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan beri kami ingatan akan kasih yang begitu besar, kasih Kristus di atas kayu salib, sehingga tidak ada dosa orang lain, kesalahan orang lain yang lebih besar daripada dosa yang kami lakukan kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengampuni dosa kami, dan Tuhan mendengarkan doa yang kami akan panjatkan di bawah ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa untuk tenaga medis. Mari kita berdoa untuk mereka yang baik terlibat secara langsung di dalam penanganan pandemi COVID-19, baik suster, baik tenaga administrasi, baik dokter, maupun seluruh tenaga medis yang terus-menerus bersatu bahu memerangi kondisi pada saat ini. Mari kita ingat mereka di dalam doa kita. Mari kita buka suara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau sekali lagi mengingat tenaga medis, berdoa bagi para suster, berdoa bagi para tenaga administrasi, khususnya kami berdoa bagi para dokter, mereka yang terus-menerus bekerja, mengingat
mereka terus-menerus berada di garis paling depan di dalam penanganan pandemi. Kami juga berdoa bagi mereka yang tidak terlibat langsung, mereka dokter yang tidak terlibat langsung. Mereka tetap Tuhan berikan hikmat dan bijaksana untuk terus mengerjakan panggilan mereka di dalam ilmu yang telah mereka pelajari. Mereka membantu, mereka mengerjakan panggilan mereka di dalam penanganan baik tubuh maupun juga secara psikologi. Tuhan pimpin agar setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka adalah kesempatan untuk menyembuhkan, kesempatan untuk melihat Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk para pekerja Tuhan yang secara penuh waktu. Para penginjil, para vikaris, para pendeta, para murid sekolah tinggi teologi. Mereka yang Tuhan sudah panggil secara penuh waktu. Kiranya kita ingat mereka di dalam doa kita. Biarlah Tuhan sendiri yang meneguhkan di dalam kesulitan-kesulitan yang ada, khususnya di dalam pandemi ini. Kiranya Tuhan terus-menerus meneguhkan panggilan di dalam hidup mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa bagi hamba Tuhan. Kita ingat mereka di dalam doa kita. Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh hamba-Mu, penginjil, vikaris, pendeta, mereka yang Tuhan sudah panggil sepenuh waktu, mereka yang sudah meninggalkan semuanya untuk mengikuti Engkau. Kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan penghiburan di dalam segala sesuatu. Ketika mereka harus menerima keluh kesah daripada jemaat, hanya Engkau sajalah Tuhan yang menjadi tempat mereka mengadu. Hanya Engkau sajalah menjadi tempat mereka untuk melihat bagaimana Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang menguatkan. Kami mau berdoa di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan terus menjaga mereka sampai nanti mereka mengerjakan panggilannya dengan baik dan dengan selesai di titik akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan melihat Jos mempersembahkan pujian. Kali ini Jos akan membawakan karya Handel dengan judul Lift Up Your Heads. Everlasting voice
Tuhan adalah Raja Kemuliaan, lagu yang sangat indah. Saudara sekalian, apa yang akan saudara rasakan jikalau ada sebuah berita, ada anggota keluarga baru di dalam keluarga saudara? Entah itu ada yang baru saja melahirkan seorang anak, atau baru saja akan menikah dengan orang lain, sehingga ada anggota baru dalam keluarga besar kita. Maka tentu kita akan merasakan sesuatu yang indah, kita akan merasakan satu pengharapan, kita akan mengekspek ada sesuatu yang berbeda di dalam keluarga kita, bukan? Nah, saudara sekalian, kita sangat mengucap syukur bahwa meskipun kita dalam masa-masa pandemi, kita jarang bertemu satu sama lain, tetapi dalam setengah tahun ini ada beberapa orang yang mengikuti kelas katekisasi di gereja GRI Pusat ini, baik bahasa Mandarin, Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Dan nanti minggu depan, orang-orang tersebut sebagian besar dari mereka akan mengikuti upacara baptisan, sidi, dan atestasi. Dan saudara sekalian, hanya untuk yang bahasa Indonesia akan diadakan baptisan bagi 37 orang. Dan bagi yang sidi akan diadakan bagi 75 orang. Dan ada 22 orang yang atestasi menjadi anggota Gereja Reform Injil Indonesia di pusat ini. Ini satu hal yang sangat indah, saudara sekalian. Ada 134 rekan-rekan saudara-saudara yang akan nanti menjadi bagian dalam keluarga besar GRII. Dan meskipun ini adalah perjalanan iman yang Tuhan pimpin bagi mereka masing-masing, tetapi saya percaya kita sebagai satu tubuh Kristus, ini juga adalah satu berita yang mempengaruhi kita semua. Dan juga selain itu dari bahasa Mandarin ada 5 orang, dan dari bahasa Inggris ada 2 orang yang akan menjadi anggota keluarga kita. Kiranya kita boleh bersama-sama mendoakan mereka. Saya mengajak kita sebelum merenungkan mimbar, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Stephen Tong, kita berdoa bersama-sama, kita mendoakan bagi rekan-rekan kita yang akan menjadi anggota di sini supaya kita boleh bersama-sama bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Mari kita buka suara, kita berdoa bagi rekan-rekan yang akan bergabung dalam keluarga besar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi di mana kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, Tuhan justru menambahkan anggota keluarga kami, di mana Tuhan kami diajak kembali lagi mengingat bahwa ketika Engkau menyelamatkan kami, maka Engkau tidak menyelamatkan kami seorang diri, tetapi Engkau menyelamatkan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, saudara-saudara yang telah ditebus oleh karena kakak sulung kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Kami bersyukur ya Tuhan untuk 134 orang yang sudah Tuhan izinkan untuk boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Kami bukanlah orang-orang yang layak, kami bukanlah orang-orang yang cukup baik, tetapi Tuhan memilih kami. Tuhan beranugerah sehingga kami boleh dipersatukan untuk boleh kami bersama-sama bertumbuh semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Sehingga ya Tuhan, kami rindu ketika dunia melihat kelompok ini, ketika dunia melihat komunitas kami, mereka boleh melihat tubuh Tuhan kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkati upacara baptisi di atestasi tanggal 6 Desember nanti, baik bagi jemaat yang bahasa Mandarin, bahasa Inggris maupun yang bahasa Indonesia. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati semua ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, mimbar saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong, dan mari kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, berkati kami, pimpinlah kami, dan peliharalah hamba-Mu sekeluarga, anak, cucu, dan semua pelayanan, tua-tua majelis, pengurus-pengurus, pendeta-pendeta vikaris, dan juga orang-orang sekolah teologi, guru sekolah minggu, dan semua yang melayani di dalam gerakan reform. Sehingga kami tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi kamu boleh selalu meninggikan Kristus dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkatilah kebaktian pagi ini, berkatilah khotbah akan disampaikan, berkati setiap yang ikut kebaktian, baik yang datang secara fisik di sini atau yang hanya mengikuti streaming di dalam dan luar negeri,
sampai di New Zealand, di Taiwan, di tempat yang lain di Tiongkok. Berkati firman yang kami akan bahas, supaya pengertian yang sejati mempertumbuhkan iman kami, meneguhkan keyakinan kami menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca kitab suci dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama dari beberapa ayat. Kita sudah bicara tentang jangan khawatir tentang apa yang kau harus makan, apa yang harus kau minum, dan pakaian yang harus kau pakai. Hari ini kita akan menyelesaikan bagian terakhir, ayat 33 dan 34. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalimat yang pendek, cuma 2 ayat, mengandung begitu banyak segi hidup yang harus kita pelajari pada pagi ini. Di dalam hidup kita, apakah yang utama, apa yang tidak penting, apa yang mutlak, apa yang tidak mutlak, apa yang lebih dahulu, apa yang tidak perlu di concern. Karena ada dulu, belakang, penting, tidak, mutlak, relatif. Ini adalah satu bijaksana pertama manusia hidup untuk menangani kesulitan-kesulitan kita. Buku Analek yang ditulis 2600 tahun yang lalu oleh Konghucu, pasal pertama, bagian pertama, belajar yang agung adalah bagaimana diakhiri dengan kalimat segala sesuatu ada dulu belakangnya. Segala sesuatu utama atau sekundernya. Segala sesuatu ada titik berat yang penting dan tidak pentingnya. Kalau engkau mengetahui mana dulu mana belakang, kamu dekat dengan firman dan bijaksana. Sejak umur 20 lebih saya baca buku Konghucu. 物有先后，事有本末，知其先后，则近道也。Saya kaget karena istilah tau yang dipakai di situ sama dengan firman yang dipakai dalam kitab suci. Berarti manusia harus bisa mengetahui mana penting, mana tidak, mana dahulu, mana belakang. Orang yang tidak mengetahui urutan sembarangan kerja, itu tidak bijaksana. Engkau kalau bekerja, ini penting, kerjakan dulu. Yang tidak penting, taruh di belakang. Ini hal yang utama, tuntut dulu. Yang tidak utama, jangan diganggu oleh dia. Tapi manusia selalu ngaco. Yang penting firman, engkau tidak peduli. Yang tidak penting makanan, saben hari cari makan. Yang penting badan sehat, tidak peduli. Yang tidak penting pakaian mahal, saben hari cari modus. Yang penting Tuhan, yang lain manusia. Tuhan tidak penting, percaya tidak percaya, beriman tidak beriman, tidak dipentingkan. Yang dipentingkan saben hari ribut sama manusia. Mau apa kita? If you know how to deal, the first thing first, the absolute thing absolutely, and then the relative thing,
the secondary thing, do not concern too much, then you are wise. You are very close to the word of God. Orang yang mengerti dulu belakang, orang yang mengerti mana utama mana tidak, orang itu bijak dan orang itu dekat dengan firman kebenaran Tuhan. Demikian Konghucu 2600 tahun lalu, dia bukan Kristen. Dan di dalam kitab suci berkali-kali bicara mana dulu, mana belakang. Misalnya cinta, kita cinta Tuhan. Kalimat selanjutnya siapa bisa tahu? Kita cinta Tuhan sebab Tuhan lebih dahulu cinta kita. Dulu belakangnya diurut di sini. Di dalam doa apa dulu? Cari kerajaan dan kebenaran Tuhan dulu. Tentang pakai, makan, minum, Tuhan akan tambahkan kepada kita. Who first? Which second? First thing first. Yang utama diutamakan, yang penting dipentingkan, yang mutlak dimutlakkan. Inilah urutan dan inilah bijaksana yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Kita semua hidup di dalam dunia ini. Kita semua warga negara dunia ini. Kita berada di dalam satu kerajaan atau di dalam pemerintahan. Kita di bawah pemerintahan Indonesia. Kita berada di wilayah Republik Indonesia. Kita adalah warga negara Republik Indonesia. Tapi jangan lupa, kita juga warga negara surga. Di tengah-tengah saya berwarga di dalam Republik Indonesia dan juga adalah warga milik kerajaan surga. Saya harus seimbang. Dunia ini mengecewakan kita. Karena apa? Karena mereka cari untungnya sendiri lebih penting dari melayani rakyat. Dari jalan Jakarta sampai Maja, jalannya lubang-lubangnya sampai air masuk hujan, itu batu hancur, aspalnya rusak jalan. Kira-kira ditempuh dengan kereta api 45 menit. Bawa mobil mesti 3,5 jam. Ini 3 tahun yang lalu. Nah akhirnya ditemukan uang dari pemerintah untuk bikin jalan. Dikorupsi oleh bupatinya. Sehingga tidak kerjakan apa yang penting, kerjakan kantong sendiri terus. Ditangkap, masuk ke penjara. Ganti orang lain bikin betul jalan. Sekarang 1 jam lebih sudah sampai. Kita kecewa dunia. Saudara-saudara, saya berani katakan hari ini, sekarang, dunia kerusakan sudah mengecewakan banyak negara. Selama 1,5 bulan terakhir, engkau lihat dari Belarus, dari Tigris, daripada Ethiopia, daripada Mali, dari banyak negara. Demonstrasi karena apa? Tidak puas sama pemerintahnya. Itu satu hal yang makin lama makin jelas. Rakyat tidak senang di kerajaannya. Lalu dari Timur Tengah, daripada Afghanistan, daripada daerah Arab, banyak orang meninggalkan. Sewa kapal 1 juta, lalu sudah dipakai, kapalnya tidak dikembalikan. Mereka melayar ke Eropa. Sudah melayar ke Eropa, naik ke atas tanahnya wilayah Italia. Tidak mau pulang. Mereka bilang, saya di Timur Tengah sangat susah, miskin luar biasa. Saya ingin imigrasi ke Jerman, ke Italia, ke Perancis. Ngerti bahasanya? Enggak. Tahu adanya? Enggak. Di situ makan apa? Enggak tahu. Pokoknya Eropa kan kaya. Biar mereka yang pelihara saya. Jadi sekarang ratusan ribu orang Turki, orang daripada Asia sekarang merantau dengan sewa kapal lalu tidak balik lagi. Kapal dibuang di tengah laut, mereka naik ke tempat lain. Itulah sebab Inggris ketakutan. Maka mereka mengajukan Brexit. Brexit itu adalah keluar daripada Eropa menjadi negara yang tidak ada hubungan dengan Eropa.
Break itu Britain, seat itu exit. Brexit itu Britain exit from Europe. Lalu Inggris pakai pound sterling, Eropa pakai euro. Lalu mulai putus hubungan. Karena mereka ikatan bersama. Dan Inggris kalau Brexit, Inggris harus bayar 400 miliar. Mereka sedang kumpulkan uang supaya perpisahan itu terjadi. Di Asia orang pergi Eropa. Kenapa? Eropa bangunannya bagus, masyarakatnya teratur, kotanya bersih, peraturannya jelas, hukumnya tegas, dan hidup di situ nyaman. Manusia tidak mau bereskan tanah sendiri, tidak mau majukan negara sendiri, maunya ingin negara lain. Banyak orang ingin pindah ke Amerika, karena apa? Enak di situ, cari uang, tenang. Di Indonesia banyak korupsi, susah. Mengapa orang Asia banyak pindah ke situ? Adakah banyak orang Amerika menjadi pengungsi di Indonesia? Tidak ada. Kenapa banyak orang Arab, banyak orang Islam yang mengungsi ke Eropa? Bukan Eropa yang pergi Arab. Tidak ada. Kenapa? Karena ingin mendapat hidup lebih enak, tapi tidak usah bayar harga. Kalau bisa saya enak hidup sambil nari makan, lu yang isi perut saya, lu yang kasih saya uang supaya saya hidup enak. Semua orang mau enak dan tidak mau bayar harga. Dunia ini tidak mungkin maju. Saudara-saudara, Meksiko di bawahnya Amerika. Setiap hari ada orang lari ke Amerika, lari ke Amerika. Sudah di Amerika cari kerjaan. Karena di Meksiko 1 hari kerja $1. Di Amerika sekarang paling sedikit mesti 1 jam kerja $15. Siapa tidak mau langsung menjadi orang lebih kaya? Meskipun kerja 1 jam $15 kerjanya berat, tapi buat orang Meksiko tidak apa-apa. Saya ada uang bisa pelihara istri saya, anak saya, semua sehat, mempunyai vitamin yang cukup, mereka hidup, tumbuh di Amerika. Tapi tidak ada surat, tidak ada visa, bagaimana? Nyelundup masuk, curi-curi masuk. Kalau ditangkap, tidak apa-apa. Di penjara dikasih makan kok. Malah tidak usah kerja, dapat makan di Amerika. Daripada kerja setengah mati di Meksiko, tidak dapat makan. Kota Meksiko dulu kota terbesar di dunia. Waktu itu 24 juta manusia. Kotanya tidak besar, penduduknya padat sekali. Semua hidup susah sekali. Dan akhirnya sekarang sudah dilampaui. Kota Meksiko tidak ada kota terbesar. Kota terbesar sekarang Tokyo sama Jakarta. Tokyo 40 juta, Jakarta 38 juta. Tapi puji Tuhan, Indonesia subur. Tanam apa jadi. Tanam padi 1 tahun 12 bulan, panen 3 kali. Saya di Indonesia tidak pernah lihat orang pakai pakaian compang-camping, pecah sini, pecah sana. Kelaparan mati, atau kedinginan mati, tidak ada di Indonesia. Tuhan berkati. Sehingga kita masih banyak bahagia berkat Tuhan. Saudara-saudara. Tetapi Indonesia yang mencintai rakyat tidak terlalu banyak. Yang cintai kantong sendiri banyak, yang tidak ada hati nurani. Saudara-saudara, saya kembali kepada khotbah dari ayat hari ini. Jangan engkau khawatir makan apa, minum apa, pakai pakaian apa. Pada waktu Solomon paling mewah, bajunya tidak lebih bagus daripada setangkai bunga yang Tuhan taruh dia di mana? Di lembah. Kalau di atas gunung semua lihat, tapi kalau di lembah tidak ada orang lihat karena di dalam lembah. Tuhan bikin bunga yang sederhana begini jauh lebih indah dari pakaian mewah daripada Raja Solomon. Apa artinya? Masakah engkau terus pikir pakaian? Engkau bukan gantungan baju. Engkau bukan semacam tong nasi, tong Coca-Cola. Jangan khawatir itu. Apa berarti kita tidak usah pikir?
Yesus tidak katakan pikir, Yesus bilang khawatir. Pikir boleh, khawatir tidak. Semua 1, 2, 3. Pikir harus, khawatir buang. Ini ajaran Yesus. Man is created to think. Manusia dicipta untuk memikir. Orang yang tidak pakai pikiran, orang yang tidak pakai kerjaan. Tangan kita 5 jari, kenapa? Untuk kerja. Kalau sekarang semua menjadi satu, tidak bisa kerja. We are created to think and we are created to do. Hinalah mereka yang tidak mau pikir dan tidak mau kerja. Jangan kasihan orang yang sama sekali tidak mau kerja, yang taunya malas, taunya sandar orang lain. Saudara-saudara, pikir, kerja. Ini dalil dalam Alkitab. Paulus berkata, yang tidak kerja tidak boleh makan. Semua 1, 2, 3. Yang kerja jangan tahan mulutnya. Sapi yang ikut menghela di dalam itu taman padi, jangan tutup mulutnya. Berarti orang kerja dikasih makan. Yang mengabari Injil dikasih hadiah, dikasih honor. Itu harus. Labor and you get your wrath. Kalau engkau punya kerjaan, you mendapat your wages. You punya harga honor sesuai dengan apa kerjakan. Itu benar. Tetapi orang yang tidak kerja maunya enak, orang yang tidak berusaha maunya akan nikmat, orang yang tidak mau tanam maunya tuai, itu tidak boleh. Nah, Yesus di sini bukan katakan kita tidak boleh khawatir saja. Yesus kita katakan tidak boleh khawatir, tapi tidak katakan tidak boleh tidak pikir. Kalau engkau sungguh-sungguh cari kerajaan Allah, mengikuti teladan dan ikuti perintah dari Alkitab, silakan, tidak usah khawatir pun, Tuhan cukupi. Itu artinya. Maka apa yang kau pikirkan tentang makan, minum, dan pakaian, Tuhan sudah sediakan bagimu. Barang siapa yang sungguh-sungguh cari kerajaan dulu, maka semua yang dibutuhkan sudah akan ditambahkan. Berarti lebih daripada kebutuhanmu. Terakhir saya mau bicara 2 istilah. Apa itu kerajaan? Kedua, apa itu kebenaran? Kebenaran di sini bukan Inggris truth atau Greka aletheia. Kebenaran dipakai di sini ada dikaiosune. Dikaiosune bahasa Indonesia tidak ada. Kalau saya yang memberikan penterjemahan, itu disebut keadilan yang benar. The righteousness in truth. The true righteousness, itu namanya dikaiosune. Jikalau engkau cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kebenaran dikaiosune dari Allah, yang kau perlu semua akan ditambahkan kepada engkau. Tak ada orang benar yang keturunannya menjadi pengemis. Alkitab berjanji. Jikalau orang menjalankan kebenaran, keadilan, kejujuran, Tuhan akan memberkati anak cucunya. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Serangan banyak, tidak apa-apa. Bencana banyak, tidak apa-apa. Pokoknya terus pegang teguh, beriman kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi seumur hidup jangan lupa, cari kerajaan dulu. Saya mau tanya, bagaimana sih cari kerajaan? Sebagai orang Kristen datang ke gereja, apakah ke gereja itu cari kerajaan? Kerajaan mengandung paling sedikit 3 unsur. Pertama, siapa pemimpinnya, penguasanya, siapa yang mengatur seluruh negara. Di dunia ada presiden, ada raja. Di dalam kerajaan Tuhan ada Kristus sebagai raja di atas segala raja. Jadi we have our spiritual kingdom. We have our kingdom of faith. We have our ruler. And our ruler is Jesus Christ, who came to the world, who became a human being, and who died on cross. Jadi contoh, di dalam 20 tahun yang lalu saya ada suruh khotbah membedakan pemimpin dan penguasa.
penguasa pakai hak, diktator, pemimpin pakai kerja berat, menjadi teladan. Sebagai hamba Tuhan, saya sudah dari muda mengambil keputusan. Saya kalau diberikan Tuhan kesempatan memimpin gerejanya, saya akan menjadi pemimpin yang menjadi teladan. Bukan pemimpin yang main atau gila kuasa. Si Pentong tidak gila kuasa. Semenjak kita ada majelis, dipilih oleh semua rakyat, sampai hari ini tidak pernah satu kali saya ikut pilih. Karena saya serahkan kepada Anda yang menjadi anggota, mempunyai hak untuk memilih, dan saya tidak pernah memilih. Saya pilih hamba Tuhan, itu betul. Lalu pilih, saya serahkan kepada majelis. Kalau mereka mau memberi wawancara, silakan. Kalau tua-tua mau menolak, silakan. Tapi saya didik tua-tua, sekarang masih didik. Saben Sabtu itu tua jam mendidik tua-tua bagaimana melayani Tuhan. Ini gereja tidak gampang. Nah, ini gereja tidak sembarangan. Ini gereja tidak nakal, tidak main-main. Baru 2 minggu, 3 minggu lalu, tua-tua diberi ujian yang berat sekali. Wah, banyak orang belajar setengah mati. Mau menjadi hamba Tuhan, belajar 3, 4, sampai 7 tahun. Lain sama gereja lain. Asal berapa bulan, oh pendeta tabisan. Mentapiskan itu gampang. Tapi salah dituntut oleh Tuhan, siapa yang bisa tanggung? Saudara Ivan Rahajo, yang kelihatan sangat muda, 4 anak. Saudara uji dia, doktrin apa? Alat Tritunggal, Kristus, daripada deity of Christ, daripada pneumatology. Coba uji dia. Dia seorang yang belajar ketat, dan tidak lama lagi kita kirim ke Belanda. Dia dapat doktor teologi. Saya sangat menghargai pendeta-pendeta yang muda, yang belajar ketat. Tapi saya sebagai pimpinan dia, saya dan dia sebagai pimpinanmu, kita bukan menguasa, mendiktator, menganiaya, atau memperkosa anggota. Kita adalah orang menjadi teladan, menjadi orang kerja berat. Pendeta siapa kerja lebih berat dari saya? Cari di seluruh dunia. Di dalam 20 tahun, 1 minggu keliling 5 negara. Kerja berat 1 bulan, khotbah paling sedikit 7 kali. 1 tahun mengelilingi dan membuat kebaktian ratusan kali. Kadang-kadang tidur di kapal terbang, tidur di mobil. Saya pernah di Chicago, di bawah kereta itu. Setelah berhenti di stasiun terakhir, saya tidak bangun. Dan semua orang turun, saya tidur di situ. 1 jam lagi saya mesti khotbah di tempat yang jauh sekali. Waduh, saya akhirnya bilang, Tuhan cilaka. Aku sekarang tertidur. Lalu saya mesti pulang ke rumah, mandi, makan, lalu pergi ke tempat khotbah. Nah, cukup waktu bagaimana? Lalu saya bangun, saya buka pintu. Semua pintu terkunci. Itu gerbong kereta di bawah itu, semua terkunci. Dan saya di mana saya tidak tahu. Saya hampir nangis. Saya bilang, my God, my Lord, help me. Let me can open the door. Saya paksa buka pintu, tidak bisa. Waktu saya paksa terakhir, mendadak seluruh kereta jalan. Wah, saya ketakutan, ini mau tabrak di mana ya? Kenapa saya pegang pintu keretanya jalan? Akhirnya jalan sampai satu tempat berhenti. Saya turun, tidak ada 1 orang. Saya boleh turun, saya cari. Wah, pintu daripada gerbong saya sama pintu keluar jalan masih jauh. Saya jalan sampai di tempat itu. Keluar, cari taksi, pulang. Sangat jauh. Tidak makan, langsung ke gereja. Karena capeknya seperti ini. I'm your leader. Aku pemimpinmu. Aku bukan pemimpin yang seenak mungkin menekan, menganiaya anggota. Saya menjadi pemimpin yang boleh menjadi teladan pendeta-pendeta yang lebih muda. Mereka mengetahui pada waktu mereka dipilih untuk khotbah di dalam, seperti kemarin pagi seminar. Saya mau tahu, yuk khotbah apa? Kalau perlu saya koreksi. Saya mengetahui, saya beri advice. Dan semua pendeta di sini mengetahui
bagaimana taat, bagaimana mengikuti peraturan. Karena pemimpinnya bukan penguasa tapi pemimpin. Saudara-saudara, Kristus pemimpin terbesar. Kristus tidak pernah eng-eng botaulo atau Kristus cuma main-main di dunia. Dia akhirnya mati di atas kayu salib, menjadi teladan kita. Lalu dia mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, pikulah salibmu setiap hari, ikutlah aku setiap hari. Kristus tidak pernah memimpin dengan cara menipu. Kristus pemimpin yang sendirinya mati di atas kayu salib, menjadi teladan terbaik bagi kita. Kerajaan Allah pertama pemimpin. Kedua, kerajaan harus ada bangsa. Who is the nation? Who is the people of God? Yesus berkata, dombaku adalah domba yang dengar dan kenal suaraku. Banyak orang tidak mau dengar khotbah yang baik di sini karena mereka kira di sini tidak ada Roh Kudus. Mereka kira di sini khotbahnya sembarangan, padahal mereka sendiri sembarangan. Tapi engkau sudah dengar dengan orang, aduh kalau kewayoran tidak ngerti. Dengar Stephen Tong susah, tahan 10 kali. Engkau ke sini tidak ngerti, 2 kali tidak ngerti. Setelah 10 kali engkau ngerti, engkau berkata, puji Tuhan. Coba kembali ke gereja yang khotbahnya ada karu-karu. Engkau malah mengetahui kosong belaka. Tidak ada isi sama sekali. Karena engkau sudah terlatih. Saudara-saudara, kenapa engkau dengar? Karena engkau domba Tuhan. My sheep knows my voice and they follow my steps. Ini prinsip Alkitab. Dombaku mengenal suaraku. Dombaku mengikuti jejak kakiku. Berapa banyak orang Kristen tidak ikut jejak kaki? Mereka jalan semau sendiri. Sambil namanya saya Kristen, sambil berzina, sambil berjudi, sambil berfoya-foya, sambil berlampias nafsu, tidak ikut perintah Tuhan, tidak dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan, nggak ngerti. Tapi mereka kalau nyanyi pujian 1 jam, suruh Tuhan dengar. Tuhan dengar saya. Tuhan bilang, sudah puji saya 1 jam berdiri, sekarang duduk dengar khotbah. Oh enggak, kamu dengar saya. Oke, saya dengar kamu. Enggak, capek. Itu bukan domba Tuhan. Kalau engkau betul-betul domba Tuhan, dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Saya kasih satu rahasia. Saban malam jam 7 saya masih dengar khotbah saya sendiri. Saya mau tahu ada yang salah tidak. Bagaimana pimpinan Tuhan, sehingga orang yang lemah ini, yang bodoh ini bisa mengisi firman Tuhan dengan khotbah kepada seluruh Indonesia. Bertanggung jawab tidak, saya masih mengkoreksi sendiri. Saudara-saudara, tanya nyonya saya, kalau jam 7 saya lupa, waktunya khotbah di TV, keluar, saya langsung keluar. Dengar 1 jam baru makan malam. Karena saya mau tahu pekerjaan Tuhan kita kerjakan dengan baik, dengan setia atau tidak. Ketiga, kerajaan Allah ada pemimpinnya, ada anggotanya. Ada ketiga, senjata peperangannya. If you are in the kingdom of God, what is your warfare? What is your battle instrument? What is your weapon? Alkitab mengatakan perang sama setan bukan berdiri tapi lutut. Setelah lutut, engkau pegang pedang dari Tuhan untuk melawan segala akal dari iblis. Berarti kita melalui doa berperang kepada iblis. Doa bukan egois. Oh Tuhan kasih saya anak, kasih saya uang, kasih saya mobil, kasih saya kaya. Itu orang kendeng. Ajaran dari Korea, minta saja semaunya. Minta Mercy, minta Rolls Royce. Kasih tahu warna apa yang kamu senang, nomor apa yang kamu senang. 888, fa fung, fa tai, fa senjing. Nggak ngerti ya sudah. Orang Tionghoa yang tahil maunya 88. Kalau 44 wah mati yo, si.
Maka minta Tuhan sesuai engkau. Tuhan babulu Tuhan congos lua, bukan dia Tuhanmu. Taat Tuhan menurut kitab suci. Mau berperang dengan iblis, bukan pakai senapan, bukan pakai meriam, bukan pakai motor, pakai doa. Berdoa. Setiap kali engkau berdoa, berperang. Setiap kali engkau berkhotbah, berperang. Setiap kali engkau bersaksi, berperang. Karena setan sedang siap-siap mengganggu pelayananmu. Akhirnya setelah perang, setelah selesai doa, harus sebut dalam nama Yesus. Karena di dalam nama dirimu setan tidak takut. Dengan kekuatanmu engkau akan dilawan. Tapi demi nama Yesus semua setan pergi. Saya waktu umur 19 menginjili di rumah sakit, di tengah jalan, di muka sekolah, membagi traktat. Maka sampai hari ini siapa yang bagi traktat di tengah jalan, orang itu saya cinta sekali. Saya kagum dan saya hargai sekali. Karena itu sungguh-sungguh dia mencintai Tuhan. Satu kali saya ke rumah sakit, semua diam. Orang tua, istrinya, anaknya, menantunya semua keliling, semua diam. Saya datang, saya bilang selamat sore, saya doakan Papa lu. Mereka tidak jawab. Saya langsung berdoa, Tuhan usir setan dari ini. Tuhan berkati orang ini, kalau mungkin sembuhkan dia, berkati keluarganya yang belum Kristen, supaya mereka beriman kepada Tuhan. Setelah saya doa, saya bilang maafkan ya, saya ke kamar yang lain, saya mau pergi. Saya pergi, lalu saya pulang. Sudah pulang, sore itu mama saya pikir doa untuk orang yang sama. Mama saya dari umur 33, suaminya mati, dia janji sama Tuhan setiap minggu satu hari sore jam 2 sampai jam 7 melayani orang sakit, pergi mengabar Injil, bagi traktat di tengah jalan. Saya sangat cinta mama saya. Dia pergi, saya tidak tahu. Setelah dia pulang, esok hari saya pulang dari sekolah. Stephen, kenapa ma? Kemarin engkau pergi rumah sakit Darmo, pergi lihat orang namanya ini di kamar keberapa? Saya bilang iya, kenapa ma? Saya kasih tahu kabar baik. Engkau sebelum pergi, seluruh kamar penuh setan. Saya bilang mana? Saya pergi tidak ada kok. Engkau dah lihat. Tapi orang sakit ini siapa ini siapa? Dia ketakutan cerat-cerit. Lalu mendadak kamu masuk, dia diam. Menantunya, istri semua diam. Lalu engkau berdoa Tuhan sembuhkan dia. Di dalam doamu ada satu kalimat. Dalam nama Yesus setan keluar. Setelah engkau mengatakan kalimat itu, mendadak satu salib melewati tempat tidur itu. Dan semua setan tadi lari. Itu saya umur 19. Saya pertama kali sadar usir setan itu hak orang Kristen. Kalau engkau bilang saya mau menyembuhkan, itu perlu karunia. Menyembuhkan orang sakit itu karunia. Tapi mengusir setan itu hak kuasa setiap orang Kristen. Engkau tidak sadar, engkau sudah ada. Every Christian you have the authority, the power to cast out the demons. Tapi engkau tidak pernah pakai. Engkau cuma jadi orang Kristen hari Minggu dengar khotbah, sesudah itu pulang, besok Minggu datang. Engkau orang Kristen pasif. Saya umur 17 mulai membagi traktat, jadi orang Kristen pemuda yang aktif, melayani Tuhan, mengabarkan Injil, mengusir setan, berdoa untuk orang sakit. Semenjak itu iman saya dikuatkan. Mama saya memberitahu kepada saya, orang sakit itu sendiri mengaku setelah doa saya setan semua lari. Saya makin berani. Di dalam berapa tahun saya usir setan, paling sedikit pengalamannya 9 kali. Lalu setelah saya khotbah di mana-mana orang Stephen dong darah Roh Kudus. Kenapa? Nggak bisa gini-gini, nggak bisa karunia lidah. Saya tidak peduli karunia lidah. Saya tidak peduli gini. Kalau Alkitab tidak katakan dipenuhi Roh Kudus bisa gemetar. Tadi Alkitab berkata, Roh akan menyertai dan setan akan takluk kepada dia. Saya sudah melayani Tuhan 63 tahun setengah. Saya sudah keliling dunia 132 kali. Tidak pernah ambil uang tiket
untuk ke luar negeri. Semua dari pelayanan saya sendiri. Dari pelayanan saya sendiri Tuhan kasih uang, dan saya sudah akan janji uang yang sisa saya tidak ambil. Tidak untuk anak, tidak untuk cucu. Akan dipakai untuk bangun gedung yang perlu 1.300 miliar. Yang lain silakan gotong royong. Saya percaya saya hamba Tuhan yang hatinya bersih dan melayani Tuhan dengan sejujur-jujur mungkin. Carilah kerajaan Tuhan dulu. Hari ini saya cuma bicara 3 mengenai pemimpinnya. Kedua, rakyatnya. Ketiga adalah senjatanya. Lalu sekarang masuk ke istilah kedua. Carilah kebenaran Allah. Seek ye first the kingdom of God and the righteousness of God. Righteous di sini bukan kebenaran. Seperti orang Inggris bilang truth. No. The righteousness here is righteousness not in understanding truth, but in doing something rightfully. Itu namanya dikayosune, bahasa Greka. Berarti keadilan, kesucian, kebenaran, ketegasan, dan keberanian melawan jahat. Itu semua dikumpulkan 5 arti menjadi satu makna keadilan. Saudara, kebenaran yang adil, keadilan yang benar, itulah dikayosune. Carilah akan kerajaan Allah. Carilah keadilan Allah. Apa artinya? Yang kedua ini berarti prinsip pemerintahan. Dengar kalimat di bawah. Setan pakai prinsip untuk menguasai miliknya. Allah juga pakai prinsip Allah untuk menguasai miliknya. Dengan lebih jelas lagi, prinsip setan menguasai milik dia adalah dosa. Semua milik setan dikuasai oleh setan melalui prinsip, yaitu dosa. Dosa adalah prinsip total di dalam pemerintahan setan di dalam kerajaannya. Kalau begini, Allah menguasai umatnya pakai apa? Prinsip benar. Istilah dikayosune. This is the total principle of God in ruling His own people. Saya dipimpin oleh Tuhan, kamu dikuasai oleh Tuhan. Kita milik Tuhan, kita anggota kerajaan Tuhan. Lalu Allah menguasai saya dengan apa? Dengan kesucian, keadilan, kejujuran, cinta kasih, pengampunan. Semua ini digabung menjadi kebenaran, ketegasan, lawan dosa. Jangan takut. Kita ada kesucian mirip Tuhan. Kita ada kebenaran, isi dari kebenaran Tuhan. Kita ada kejujuran mirip Tuhan. Kita ada cinta kasih mengikuti Tuhan. Kita ada ketegasan untuk melawan dosa. Itu peperangan kita. Semua ini kita. Ini namanya kebenaran. Seek ye first. Carilah dulu kerajaan Tuhan. Carilah dulu kebenaran Tuhan. Dan di dalam doa saya hampir tidak pernah doa minta Tuhan sembuhkan penyakit saya. Itu sudah akan diberikan, dijanjikan. Tuhan kasih saya kaya. Tidak pernah minta uang. Pendeta yang tidak pernah minta uang bisa bangun gereja begitu besar. Heran tidak? Heran dong. Coba tanya orang kaya di GRI. Ada orang yang kaya sekali. Pernahkah Stephen Tong ke rumah minta dukungan donasi? Tidak pernah. Pernahkah Stephen Tong minta bank pinjamkan uang bangun gereja? Tidak pernah. Cabang-cabang mungkin pernah. Dan mereka minta izin. Saya bilang kalau ada iman tidak usah. Kalau kurang iman silakan. Saudara-saudara, sekarang Batam sudah bangun gerejanya. Masih utang 6 miliar. Solo sudah hampir jadi. Masih kurang 1,5 miliar. Saya coba carikan mereka. Saudara, tapi sendiri saya. Bangun ini tidak cari uang, tidak minta uang, tidak pergi orang kaya, tidak pinjam dari bank. Karena itulah perintah Tuhan, gerakan di dalam hati saya. Saya harap ini menurunkan kepada semua pendeta. Setelah mereka melayani Tuhan, mereka perlu bangun besar. Ikut Stephen Tong, jangan cari, jangan pinjam. Lalu lihat imanmu kepada Tuhan bagaimana dikabulkan oleh Tuhan atau tidak. Seek ye first the kingdom of God.
Seek ye first the righteousness of God. Then others that you need will be added on you. Semua yang kau butuhkan akan ditambahkan, bukan diberikan. Setelah bangun masih ada uang sisa, masih ada. Kita mau bikin KIN 6 miliar. Dari mana uang? Semua cabang kasih. Kita harapkan semua orang Kristen persembahan. Selesai KIN 2008 pendeta, 2.800 pendeta daripada Sabang sama Merauke. Sebagian ongkos tiket kita yang bayar. Aduh, uang banyak begini. Bagaimana bayarnya? Puji Tuhan, selesai masih sisa uang. Anugerah Tuhan kita. Ini kali kita bikin Global Convention 80 negara. Benderanya di luar. Selesai masih sisa uang. Karena apa? Karena Tuhan memberkati hambanya yang taat kepada Dia. Banyak pendeta ada berani apa itu? Bikin convention ajak 80 negara. Undang semua profesor, pengkhotbah, pendeta yang terkenal seluruh dunia. Lu kira ada bayar? Semua pendeta yang khotbah, baik pakai streaming 1 jam, setengah jam. Kita bayar. Seperti dia datang ke sini. Meskipun dia tidak datang. Cuma hemat kapal terbang dan uang tiket. Tapi kita tidak pernah menghemat, harus bayar sebagai honor kepada hamba Tuhan. Akhirnya tetap sisa uang. Dan sisa semua sudah banyak ratusan M selama 30 tahun. Masuk ke tanah beli BSD. Tapi waktu mau bangun masih kurang 1.325 miliar. Dari mana? I don't know. But I trust my God. He is living God. He is true God. He is the only one God. Allah Esa yang sejati dan hidup. Carilah kerajaan Allah dulu. Yang kau perlukan akan diberikan. Jangan khawatir. Kalimat terakhir. Untuk selesaikan pasal ke-6 2 ayat. Saudara-saudara. Ayat terakhir. Kalimat terakhir. Yaitu. Jangan khawatir. Kesusahan saben hari ada. Hari ini kesusahan tanggung 1 hari. Besok bagaimana? Serahkan Tuhan. Besok ada kesusahan besok. Tanggung lagi untuk hari kedua. Hari ketiga. Hari keempat. Sampai hari terakhir selesai. Tuhan Yesus datang. Engkau berkata, My Lord, my God, my Savior, I have finished my job. I've carried on my trouble. I've already bring my cross. Saya sudah pikul salibku. Saya sudah tanggung susahmu selama hidup di dunia sampai hari ini. Terakhir. Now bring me into your glory. Bawalah saya. Pimpin saya masuk ke dalam kemuliaanku. Karena sengsara tugas dunia sudah selesai. Saya pikul. Mari kita berdoa. Saya minta Bapak Yohanes Budi naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa. Silakan. Siapa ini? Pak Budi silakan naik. Ya. Ya. Mari kita semua berdiri. Kita masuk di dalam doa. Kita sudah selesai pasal ke-6, pasal ke-7, pasal terakhir. Dari berkhotbah di bukit, mari kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan mulai minggu depan. Mari kita tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini sekali lagi kami diingatkan bahwa selama ini kami begitu keliru di dalam mengikuti apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Seringkali kami gagal untuk melihat segala sesuatu dari tahta-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini mengingatkan sekali lagi untuk kami menempatkan kebenaran yang Tuhan sering beritakan kepada kami. Ajar juga kami
untuk senantiasa diberikan keberanian, keadilan, kesucian, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di mana kami pun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Mari tetap berdiri dan kita akan mengiklarkan iman rasuli. Semua berbaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan sebagai respons syukur kita dengan sembari kita menyanyikan lagu nomor 4, Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Dengar suaranya, ikutlah Dia, jiwamu tentu sukacita. Ikutlah Yesus, jangan tunda, segera datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta, perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat sekalian, kita akan menaikkan doa persembahan. Kepada yang bertugas saya persilakan, dan mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan. Bapa yang kekal, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan pada pagi ini, yaitu firman Tuhan yang sudah diberkati untuk ditabur di dalam hati setiap kami. Ajarilah kami untuk mendahulukan yang utama, yaitu mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk setiap hari melakukan penyangkalan diri dan mengikut Kristus, sehingga hidup kami dapat mempermuliakan Tuhan. Saatnya kami memberikan persembahan pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan memakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang tulus kami memberikan persembahan ini, dan kiranya berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi, dan setelah itu kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ketiganya
Bapa di surga, Engkaulah Raja kami dan kami adalah umat-Mu. Sekalipun kami sadar kebaktian ini pun jauh dari sempurna dari standar Tuhan, tapi kami memohon biarlah ketika kami menutup kebaktian ini, Engkau berkenan untuk memberikan setiap kami remah-remah dari berkat-Mu. Jangan biarkan setiap dari kami pulang tanpa menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapkanlah hati kita untuk menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.